Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim di channel YouTube saya Lydia Lim Ministry. Seperti biasa kita akan belajar tentang sharing kebenaran firman Tuhan secara singkat ya. Saya berharap hal ini bisa menjadi berkat dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa atau pribadi yang mau hidup dewasa ya. Untuk menjadi pribadi yang dewasa adalah satu keputusan ya dan satu pilihan ya. Dan setiap keputusan atau pilihan itu tentunya ada proses yang harus dijalani oleh kita semua. Jika Anda memang rindu hidup Anda menjadi dewasa secara rohani. Dan biasanya proses yang menyertai itu tidaklah enak secara daging kita. Tetapi kabar baiknya kalau saudara melibatkan satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia sendiri akan memampukan kita sehingga kehidupan kita diubahkan, kita menjadi lebih dewasa, hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan dan berbuah sehingga bisa dinikmati jadi berkat bagi sesama kita. Kita akan belajar dari kitab Galatia pasal 5. Nanti saudara bisa baca mulai ayat 18 sampai ayat 26. Saudara akan bertemu dengan manusia yang hidup dikuasai oleh kedagingan dan nanti di bawahnya ada manusia yang dipenuhi dengan buah roh. Nah, untuk menjadi pribadi yang dewasa, syaratnya yaitu saudara harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena kita adalah manusia roh, maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara harus memberi diri saudara ya. Jadi saudara harus menyerahkan diri saudara, saudara datang kepada Tuhan Yesus, saudara mengakui Tuhan, ini aku dengan segala kelemahanku, ini aku dengan segala keterbatasanku. Aku mau hidupku diubahkan. Aku mau hidupku dituntun oleh Roh Kudus sehingga hidupku semakin hari lebih baik, mengalami buah-buah roh dan jadi berkat. Ya, kadang-kadang orang itu aneh ya. Dia tidak mau mengalami prosesnya, dia maunya instan. Nah, dia langsung mau, oh aku mau hidup kasih, aku mau penuh sukacita, aku mau penuh kesabaran, tetapi dia tidak mau menjalani proses itu. Prosesnya apa tadi? Ya, prosesnya saudara memberi diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Dan itu biasanya proses yang tidak enak. Tetapi tadi saya katakan bahwa jika saudara mau bekerja sama dengan Roh Kudus, pasti saudara bisa melewati setiap proses itu. Dan hidup Anda akan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan sanggup ubahkan hidup kita menjadi satu manusia baru yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kita tahu bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, pengendalian diri. Namun mungkin dalam praktek hidup kita sehari-hari kita pernahlah jatuh bangun ya. Tapi kita percaya bahwa kalau kita mau melibatkan Tuhan pasti kita bisa menang. Ya. Kita tahu bahwa iri hati itu tidak baik. Kita marah-marah itu tidak baik. Kita ngomel-ngomel, kita menggerutu itu tidak baik. Nah, ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ya menyentuh hati kita bahwa itu tidak baik anakku, ya, kamu harus segera cepat untuk mau kembali ke hal yang benar. Kamu tidak boleh marah-marah lagi, kamu tidak boleh menjadi pribadi yang keras, yang tidak bisa ditegur, tapi kamu harus lemah lembut. Nah, jika kita mau meresponi itu dengan kita mau cepat berbalik, kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan Yesus dan kita akan mengalami kemenangan. Ya, saya mau saksikan ya, beberapa hari yang lalu saya mengalami perbedaan pendapat. Jadi saya merasa mungkin saat itu saya merasa kondisi yang capek, sedikit tertekan karena pekerjaan gitu kan. Nah, saya ditegur oleh suami saya bahwa ini kamu tidak benar dalam hal ini, kamu harus begini. Tetapi saya merasa waktu itu karena saya masih diliputi oleh emosi, saya merasa saya tidak terima gitu. Saya balas membantah, saya argumen gitu kan.
saya merasakan, oh aku maunya ini loh, ini gini 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 gini. Tapi saya sampaikan dengan mungkin dengan cara yang tidak benar ya. Saya marah dan akhirnya suami saya menegur saya. Dikatakan, kamu tidak boleh seperti itu ya. Kamu kan sedang belajar untuk hidupmu jadi berkat. Nah, ketika saya ditegur, saya diam. Saya ambil waktu, saya diam. Nah, untung ya, saya bersyukur. Saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya diingatkan Tuhan, loh, kamu ini sedang mengajar sesuatu loh. Kamu sedang berusaha hidup menjadi berkat. Tetapi ketika kamu ditegur, kamu tidak bisa, kamu malah marah, itu tidak baik. Hidupmu tidak ada buah roh ya. Akhirnya saya puji Tuhan karena saya tahu ini adalah Roh Kudus. Yang akhirnya saya langsung saat itu juga saya mengambil sikap, saya minta maaf, saya salah gitu kan. Saya minta maaf, saya salah. Akhirnya hubungan kembali enak-enak ya. Akhirnya ada damai, ada sukacita dan seperti biasa kehidupan berjalan seperti biasa kembali. Saya bersyukur, saya bersyukur. Jadi ketika saudara mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara pernah mengalami satu kesalahan dan saudara ditegur oleh mungkin pembimbing rohani saudara, oleh rekan saudara yang mengasihi saudara. Terus waktu itu mungkin saudara tidak terima, saudara tetap berkeras hati, sebaiknya tidak seperti itu ya. Tetapi ingat ya, jika saudara mau hidup saudara dipakai oleh Tuhan, penuh dengan buah roh, saudara harus segera memberi diri untuk mau terus dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hati, karena itu proses Anda akan semakin lama. Tetapi saudara justru harus bersyukur ketika saudara ada atau orang-orang yang ada di lingkungan saudara menegur saudara dengan kasih, lalu saudara bisa menerimanya. Itu artinya saudara memilih untuk menjadi pribadi yang mau bertumbuh untuk semakin dewasa. Karena pribadi yang dewasa itu bisa menerima setiap teguran, bisa menerima setiap kritikan. Walaupun rasanya keras ya, nggak enak di telinga, nggak enak di hati. Bahkan saya pernah itu saya merasa gelisah gitu. Saya ditegur, apalagi pernah mungkin ya merasa kita di posisi yang benar, tetapi kita justru disalahpahami, itu sesuatu yang tidak enak. Tetapi percaya bahwa ketika saudara mau mengambil keputusan untuk hidup mau dipimpin oleh Roh, maka saudara akan merasakan mujizat yang luar biasa. Saudara akan tampil beda, saudara akan hidup makin menyenangkan hati Tuhan, dan saudara akan memberkati banyak orang ya. Saudara, jika video saya ini menjadi satu berkat bagi saudara, jangan lupa bagikan, like dan subscribe YouTube channel saya di Lydia Lee Ministry. Dan kita akan bertemu kembali dalam sharing firman Tuhan yang lain, dan semoga ini menjadi berkat ya. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.